Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai teks puisi, yaitu jenis-jenis puisi. Berbicara mengenai puisi, puisi itu sudah ada sejak zaman dahulu yang disebut puisi rakyat. Hingga saat ini, puisi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan demikian, puisi terbagi atas puisi lama dan puisi modern. Adapun perbedaan kedua jenis puisi tersebut berdasarkan aturan cara mengikatnya, baik cara penulisan maupun bentuknya. Yang pertama yaitu puisi lama. Jenis puisi yang memiliki aturan yang mengikat. Adapun aturan tersebut meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, rima, dan irama. Kemudian ada puisi modern. Jenis puisi modern ini terikat aturan-aturan tersebut sehingga penulisan dan bentuknya cenderung bebas. Jenis puisi yang pertama adalah jenis puisi lama yang terbagi atas 7 jenis puisi lama. Di antaranya adalah 1. Mantra. Mantra yaitu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, contoh tersebut digunakan ketika akan menangkap seekor rusa. Kedua, pantun, yaitu puisi bersajak ABAB yang terdiri atas 4 baris dalam setiap bait dengan 18-12 suku kata. 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris setelahnya sebagai isi. Perhatikan contoh berikut. Nah, itu merupakan contoh dari pantun yang dimana satu bait terdiri dari 4 baris. Yang pertama adalah baris 1 dan kedua disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Yang ketiga karmina, yaitu pantun kilat yang terdiri atas 2 baris atau pantun 2 seuntai. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi dengan rima AA. Berikut adalah contoh dari karmina. Kemudian yang keempat ada gurindam, yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris dalam satu bait, bersajak AAAA dan berisi nasihat serta tiap baris adalah isi. Perhatikan contoh dari gurindam di bawah ini. Nah, itu merupakan contoh dari gurindam. Kemudian kita lanjut ke yang kelima yaitu seloka, yaitu pantun berkait yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun, bisa 4 baris atau lebih. Yang keenam, syair, yaitu puisi yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait, bersajak AAAA dan berisi nasihat atau cerita. Dan yang ketujuh, talibum. Nah, talibum ini adalah jenis puisi lama yang terakhir. Talibum adalah jenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris atau mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Nah, itulah contoh dari talibum. Baik, sekarang kita lanjut pada jenis puisi modern. Perlu diketahui juga jika jenis puisi modern itu terbagi menjadi 2 macam puisi, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan bentuknya. Adapun yang pertama ini adalah jenis berdasarkan isinya. Yang pertama adalah balada. Nah, balada ini yaitu puisi yang berselisih cerita atau kisah. Yang kedua ada himne, yaitu puisi pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Kemudian yang ketiga ada ode, yaitu puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa yang menggunakan nada,
atau irama yang sangat resmi, membahas kemuliaan. Yang keempat, ada epigram. Epigram ini merupakan puisi yang berisi ajaran atau tuntunan. Kelima, romansa, yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Kemudian kita lanjut pada yang keenam, yaitu elegi. Elegi ini merupakan puisi tentang kesedihan. Kemudian yang ketujuh adalah satiri. Satiri ini adalah puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Selanjutnya adalah jenis puisi modern. Berdasarkan bentuknya, yang pertama ada distikon. Distikon ini yaitu puisi yang terdiri dari 2 baris pada setiap bait, biasanya berirama akhir. Yang kedua ada terzina, yaitu puisi yang terdiri atas 3 baris pada setiap bait dengan rima ABA atau BCD. Yang ketiga ada quatrain, yaitu puisi 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris pada setiap bait. Kemudian yang keempat ada queen. Nah, queen ini adalah puisi 5 seuntai yang terdiri atas 5 baris pada setiap baitnya. Yang kelima ada sektet, yaitu puisi 6 seuntai yang terdiri atas 6 baris pada setiap bait. Kemudian yang keenam ada septime. Nah, septime ini yaitu puisi yang terdiri atas 7 baris atau puisi 7 seuntai. Lalu yang ketujuh ada oktav atau stanza, yaitu puisi yang terdiri atas 8 baris. Yang terakhir ada soneta. Nah, soneta ini yaitu puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi 2 bait. Pada 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan pada 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Baik, demikian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih.